Duyung Cilik Arya. Pada suatu masa, jauh di laut dalam, terdapat sebuah dunia yang tidak diketahui orang, di mana lumba-lumba bernyanyi, ubur-ubur menari, ikan mungil warna-warni berenang-renang. Di laut dalam ini, terdapatlah kerajaan laut yang megah. Warga laut di kerajaan ini hidup damai dengan makhluk-makhluk air di sekitarnya. Kerajaan dipimpin oleh Raja Poseidon yang sangat menyayangi putri-putrinya dan menjaga agar mereka tetap berada di wilayah kerajaan. Arya yang merupakan putri bungsu tak mengerti mengapa ia tidak diizinkan untuk bepergian. Ayahnya berkata ada bahaya besar mengancam di luar lingkungan istana. Arya berpikir pasti yang dimaksud adalah manusia dan makhluk-makhluk yang hidup di daratan. Arya, suatu hari nanti usiamu akan cukup matang menyandang mahkota. Namun hingga saat itu tiba, kau harus tetap tinggal di istana yang aman. Ayah melarangmu pergi. Tapi, ayah, aku ingin tahu tentang manusia dan hewan yang hidup di darat. Manusia darat tidak pernah menghargai kehidupan laut. Mereka membuang sampah di lautan. Kita tidak bisa mempercayai mereka. Jadi kau harus mempercayai ayahmu, Arya. Putri duyung kecil Arya mendengarkan. Namun semakin dipikirkannya kata-kata sang nenek, keingintahuannya semakin besar. Aku tidak bisa menunggu hingga aku dewasa. Manusia yang hidup di darat bisa saja berhati baik seperti kami di sini. Dan si kecil Arya menyusun rencana untuk kabur dari kerajaan laut. Ia memikirkan sahabat-sahabatnya, si paus besar Willy dan si Dolphy lumba-lumba kecil, karena mereka dengan bebas bisa keluar masuk kerajaan laut kapan saja mereka mau. Pada gerbang istana, ikan todak penjaga gerbang bergeser, mempersilahkan lumba-lumba Dolphy dan paus Willy keluar. Mereka bebas keluar masuk sesuka hati mereka. Namun begitu hilang dari pantauan penjaga, Willy membuka mulutnya lebar-lebar dan tampaklah penumpang gelap di mulutnya, si duyung kecil Arya. Dengan mudah Arya keluar dan berenang menuju permukaan laut. Untuk pertama kali dalam hidup, ia merasakan hembusan angin, menatap mentari tenggelam, dan mendengar nyanyian burung camar. Rasanya luar biasa. Here's my home, deep blue sea. Everything is fun, friends with me. The king called me the little mermaid, the very best daughter of the king of the sea. Just look around, you will see the joy, a beautiful life, and the ocean roar. Just look around, you will see the joy, a beautiful life, and the ocean roar. Di saat yang sama, Arya mendengar suara musik dari seberang lautan. Ia masuk ke dalam air dan berenang mengikuti arah suara itu. Lalu dilihatnya kapal raksasa dengan kembang api di atasnya. Wah, kapal! Ayo Dolphy, kita mendekat. Berhenti Arya, berbahaya. Sahabatnya Dolphy sudah memperingatkan, tetapi Arya tidak mau mendengar. Arya, berhenti! Ia berenang ke samping kapal, di mana ia dapat melihat raja kerajaan darat dan putranya, Pangeran Edward, tengah merayakan ulang tahun sang pangeran. Pangeran, Arya, kita tidak boleh di sini. Para tentara itu bisa saja berbahaya. Kita harus kembali ke rumah sekarang. Mereka mungkin sudah melihat kita. Sang pangeran mulai memainkan serulingnya pada haluan kapal. Sepertinya dia bukan orang jahat. Arya bersenandung mengikuti irama seruling dengan suaranya yang merdu.
Pangeran mendengar suaranya dan menengok ke sekitarnya. Ia terkejut. Suara indah siapa itu? Hati-hati Arya, mereka akan memergokimu. Jauh dari sana, saudari Raja Poseidon yang jahat, penyihir laut Vega, sebelumnya tinggal di istana Raja Poseidon. Namun karena melakukan hal jahat, ia diusir dari kerajaan laut. Tibalah saatnya Putri Raja Poseidon dan seorang manusia. Kukirim guru, badai dan kilat, gelombang besar untuk membalikan kapal dan menenggelamkan pangeran. Karena mantra penyihir laut, gelombang besar memecahkan kapal sang pangeran. Tidak, kapalnya akan tenggelam. Kita harus menolong mereka. Arya menyelam di tengah gelombang, berenang di antara puing-puing kapal, hingga ke dasar laut. Ia melihat seruling pangeran dan mengambilnya. Kemudian ia melihat pangeran tenggelam ke dasar lautan berpasir. Diraihnya tangan pangeran dan berenang secepat mungkin menuju ke daratan. Bangunlah! Ayo bangunlah! Perlahan-lahan pangeran siuman dan terkejut karena masih hidup. Kau masih hidup! Dan dilihatnya putri duyung cantik berambut merah di sampingnya. Arya mendengar suara anjing menggonggong dan tersadar ia berada di daratan. Lalu segera terjun kembali ke dalam air. Raja, para prajurit dan seorang wanita muda tengah mencari sang pangeran, berharap menemukannya di pantai. Seorang gadis menyelamatkanku. Ayah, aku tidak melihat wajahnya, tapi aku merasa pernah mendengar suaranya. Sementara itu di lautan, Arya kembali ke kerajaan laut. Ia masih menggenggam seruling pangeran dan terus berpikir betapa tampannya dia. Ayahnya tengah mencari dirinya. Ketika dilihatnya seruling itu, ayahnya tahu bahwa Arya baru saja pergi ke permukaan laut. Ayah sudah ingatkan kau Arya, kau tidak mau mendengar dan malah bepergian keluar dari istana. Kau seharusnya sabar menunggu. Tetapi pangeran hampir tenggelam. Apa? Pangeran? Kau tinggalkan perlindungan istana Arya. Kau harusnya percaya pada ayah, sehingga ayah bisa melindungimu dari bahaya. Ayah melarangmu pergi keluar dari kerajaan laut. Raja Poseidon pergi meninggalkannya. Beliau sangat kecewa dan mengkhawatirkan kondisi batin putrinya. Namun Arya bersikeras bertemu dengan pangeran kembali. Dan ia melakukan kesalahan besar. Lagi-lagi ia pergi dari kerajaan laut, mencari penyihir Vega pada bagian tergelap dalam laut. Ular berkepala dua penjaga istana Vega dengan waspada memandang sekelilingnya dan melihat duyung cilik datang. Vega, putri raja telah datang. Saatnya untuk membalas dendam pada raja. Aku sudah mengira dia akan datang. Ia punya jiwa pemberontak. Biarkan ia masuk, ular. Arya merasa agak takut, namun ingin kembali bertemu pangeran. Sehingga ia minta bantuan penyihir. Vega bersedia membantu, namun ia mengajukan sebuah syarat. Akan kusiapkan ramuan ajaib agar bisa mengubahmu menjadi manusia. Kau akan bisa berjalan di atas daratan dan menari bersama pangeranmu. Tetapi sebagai imbalannya, aku akan mengambil suara indahmu. Suaraku? Maksudku, tanpa suaraku? Arya mengangkat bahu dan menerima tawaran itu. Sebab ia bebal dan batinnya menginginkan jatuh cinta pada pangeran. Tapi ingat, ramuan ajaib hanya manjur selama 3 hari saja. Kecuali kau mampu membuat pangeran jatuh cinta padamu. Kalau tidak, kau akan kembali menjadi duyung dan akan melupakan pangeran maupun ayahmu.
Arya sangat gegabah dan meneguk ramuan ajaib itu. Lalu ia berenang ke permukaan laut. Begitu mendekati daratan, ekornya perlahan menghilang dan digantikan dengan kaki manusia. Sahabatnya Dovi melihatnya dan bergegas membantu. Arya, kau belum pernah punya kaki sebelumnya. Kau harus berhati-hati. Duyung cilik berhasil mencapai pantai dengan bantuan Dovi. Pangeran Edward sudah ada di sana, mencari gadis yang telah menyelamatkannya. Kau sepertinya tidak asing. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Arya yang tidak memiliki suara lagi hanya mengangguk dan mengembalikan seruling pada pangeran. Ya, kita pernah bertemu. Kau pasti adalah gadis yang telah menyelamatkanku. Dan suara yang kudengar kala bermain seruling di dek kapal. Siapa namamu? Arya berusaha menjelaskan apa yang telah terjadi padanya. Oh, kau tidak bisa berbicara? Namun ia tidak mampu berbicara. Sehingga pangeran berkesimpulan bahwa ia bukan gadis yang dicari, karena gadis yang dicarinya memiliki suara yang indah. Namun dia tetap ingin menolong gadis malang itu, sehingga dibawanya ke istana. Di istana, ayahanda pangeran tengah mempersiapkan pernikahan putranya dengan seorang gadis lain. Arya menatap dari kejauhan dan merasa sedih karena tidak dapat menikah dengan pangeran. Hari berganti dan ia tetap tak mampu menjelaskan pada pangeran. Arya menyadari ramuan akan segera hilang kemanjurannya dan segera ia akan kehilangan ingatan. Arya berpikir tidak mungkin membuat pangeran jatuh cinta padanya tanpa suaranya. Hingga tibalah hari ketiga. Arya sangat sedih. Namun saat itu juga, sesuatu yang tak disangka terjadi. Saudari-saudari duyungnya muncul dari laut bersama neneknya. Cucuku sayang, kami datang untuk menolongmu dan mematahkan mantra jahatnya. Lalu gelombang meninggi, membentuk percikan raksasa. Kemudian muncullah Raja Poseidon dari dalam air. Arya, putriku yang cantik, kau menghampiri bahaya yang menjadi kekhawatiranku. Namun aku berhasil menyelamatkan suaramu dalam perang laut ini. Aku telah mematahkan mantra sihir dan kau akan mendapatkan suaramu kembali. Sehingga kau akan tetap dapat mengingat kami. Raja Laut mengarahkan trisulanya pada kerang laut yang ada di tangan nenek Arya. Dan mantra berhasil dipatahkan. Suara Arya telah kembali padanya. Suaraku, terima kasih keluarga tercintaku. Aku sangat menyayangi kalian. Tidak! Paus Willy membawa duyung kecil ke kapal sang pangeran. Pangeran dan putri dari kerajaan lain telah bersiap akan menikah. Namun tiba-tiba pangeran mendengar sesuatu dan berhenti. Itu Arya yang telah mendapatkan suaranya kembali. Begitu melihat Arya di atas punggung Paus, Pangeran Edward terjun ke air untuk berbicara dengannya. Ternyata itu kau. Aku tahu, kau gadis yang telah menyelamatkanku. Namaku Arya. Akhirnya Pangeran Edward membatalkan pernikahannya dan sepakat berdamai dengan kerajaan laut milik Raja Poseidon. Arya merupakan putri duyung pertama yang belajar untuk hidup di darat sebagai manusia dan sekaligus menjadi putri duyung di lautan. Dan akhirnya ia dan sang pangeran bersahabat dan akhirnya menikah. Lalu hidup bahagia selamanya.